Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan sia-sia tinggalkan tahun 2023. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Termasuk tahun 2023 yang berisi 365 hari akhirnya akan segera berlalu. Tahun 2023 akan segera kita tinggalkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebelum meninggalkan tahun 2023 ini? Saya sangat mengerti bahwa di antara kita saat ini memiliki keadaan yang tidak sama. Ada yang sedang diberkati luar biasa secara materi. Semua aman, nyaman, dan tidak ada ancaman sama sekali, bahkan mungkin sedang berada di puncak karir. Tentu orang yang sedang mengalami hal seperti ini akan senang dan bahagia. Sebaliknya harus diakui ada juga yang sedang dalam pergumulan berat, mungkin sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, atau yang sedang terpuruk ekonominya sampai untuk makan saja tidak bisa, sehingga tidak tahu kalau hari ini tanggal 31 Desember 2023. Bagi saudara yang sedang mengalami keterpurukan seperti ini, Anda pun jangan berkecil hati dan terlalu bersedih. Tetapi mari saya ajak kita semua berhenti sejenak dari aktivitas kita, merenungkan apa yang sudah kita lalui dan akan segera kita akhiri ini. Apapun yang sedang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, mari yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita merenungkan betapa kita tidak menyangka bahwa ternyata ada orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita kasihi, yang tidak bisa menyelesaikan tahun 2023 ini. Itulah kenapa kalau saudara masih bisa mendengar renungan ini, bersyukurlah sebab saudara termasuk orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk bisa menapaki tahun 2023 sampai hari yang terakhir. Yang kedua, mari kita coba flashback. Kita melihat ke belakang di sepanjang tahun 2023 ini untuk kita jadikan pelajaran agar kita bisa lebih baik ke depan. Kita lebih bisa memuliakan Tuhan. Bukan saja hal-hal jasmani saja yang kita renungkan, seperti target pekerjaan yang belum tercapai, keinginan dan cita-cita yang belum kesampaian, belum bisa beli mobil atau rumah yang direnovasi belum selesai, tapi juga kerohanian kita. Ini justru lebih penting. Kita periksa diri kita dengan teliti, hal-hal apa saja yang kita lakukan sepanjang tahun 2023 yang masih tidak berkenan kepada Tuhan. Kita perkarakan, apakah hidup yang kita gelar sudah menyenangkan hati Tuhan atau justru sering menjadi batu sandungan? Apakah kita sudah memperlakukan Tuhan secara benar? Apakah kita sudah menghormati Tuhan secara patut?
Lalu, apa yang sudah bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepadanya? Apakah kekristenan kita sudah benar atau belum? Apakah kita cenderung memanfaatkan Tuhan dalam kekristenan kita atau mengabdikan diri sepenuh hati kepadanya? Dan masih banyak lagi. Semua itu layak dan sepatutnya kita perkarakan. Dan itu butuh waktu kesendirian kita dengan Tuhan. Butuh keseriusan kita. Sebab tanpa kesungguhan hati, sejatinya kita akan meninggalkan tahun 2023 dengan sia-sia dan tanpa makna. Artinya, tanpa membawa perubahan hidup dalam diri kita. Ini tentu sangat disayangkan. Tapi harus diakui, kebanyakan kita tidak menyadari akan hal ini. Sebab pikiran kita sudah terlanjur terisi oleh filosofi dunia. Hal itu ditandai dengan adanya kesamaan kita dalam mengakhiri atau merayakan akhir tahun dengan saudara-saudara kita yang belum percaya. Bedanya, kita melakukannya di gereja. Bukan salah atau tidak boleh mengakhiri tahun dengan kemeriahan acara di gereja, lalu makan bersama sambil menunggu detik-detik tahun 2023 berlalu, lalu melihat indahnya kembang api. Tentu boleh dan sah-sah saja. Masalahnya dengan begitu apakah membawa perubahan hidup ke depannya atau tidak? Saudara sendiri yang tahu. Sebab sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa, target kita bukan main-main. Kita harus menjadi serupa Yesus, Putra Tunggalnya. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Target menjadi serupa Yesus itu target terberat dalam hidup orang percaya. Harganya segenap hidup, lebih berat dan lebih sukar dibanding mencari kesuksesan atau mendapat gelar atau apapun juga. Kalau ini kita bisa sadari, maka introspeksi diri dalam menapaki tahun 2023 menjadi hal terpenting sebelum kita meninggalkannya. Jadi saudara, jangan sampai kita larut dengan keberhasilan kita atau sebaliknya, energi kita tersita oleh keterpurukan kita. Tapi yang penting, hal apa saja yang harusnya bisa mendewasakan rohani kita sepanjang tahun 2023, namun terlewatkan, itulah yang harus kita cari dan kita renungkan sebelum meninggalkan tahun 2023. Sehingga kita bisa meninggalkan tahun ini dengan penuh makna, yaitu membawa perubahan di dalam kehidupan kerohanian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.